Shalom saudaraku, jumpa lagi dalam ibadah kita. Mari saudaraku kita sambut firman Tuhan, kita satukan hati kita, kita berdoa. Bapa, kembali kami bersyukur kepadamu. Terima kasih ya Tuhan buat waktu yang kuberikan bagi kami. Biarlah kami boleh dengar-dengaran lebih lagi, menanggap firman-Mu lebih lagi ya Tuhan. Dan tuntun Roh Kudus-Mu lebih lagi. Kami bersyukur ya Tuhan. Roh Kudus bekerjalah, urapi kami semua, hamba-Mu secara pribadi dan seluruh jemaat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah. Kami mau sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Sekali lagi saudaraku, shalom. Saya percaya saudaraku semua dikasih Tuhan, juga diberkati Tuhan dimanapun saudaraku berada. Kenapa? Karena kita kembali lagi beribadah. Saya percaya bukan hanya berjumpa dengan manusia, tetapi kita berjumpa dengan Tuhan. Untuk itu saudaraku, apa yang hari ini mau disampaikan, mari saudaraku kita sungguh-sungguh mau menanggap, sungguh-sungguh mau bersama dengan Tuhan, sungguh-sungguh mau berada di tempat yang sesungguh-sungguhnya bersama dengan Tuhan. Kenapa begitu saudaraku? Karena di mana kita mendapatkan tempat yang layak, di mana kita mendapatkan tempat yang enak, saudaraku, itu hanya ada di posisi yaitu yang dekat dengan Tuhan. Baik hari ini maupun nanti ya saudaraku ya, saya diingatkan hari ini saudaraku untuk menyampaikan gulungan kitab. Apa itu gulungan kitab saudaraku ya? Kita semua saya rasa tidak ada yang tahu tanpa ada urapan Tuhan, tanpa ada Roh Kudus saudaraku, kita nggak ada yang tahu. Untuk itu kalau kita diingatkan di sini bicara gulungan kitab saudaraku, memang benar-benar itulah yang hanya Tuhan yang tahu rahasia kebenaran. Hanya Tuhan yang tahu rahasia kehidupan, seperti apa sih hidup kita saudaraku, baik hari ini, nanti, atau bahkan seterusnya itu seperti apa, kan hanya Tuhan yang tahu. Untuk itu kalau kita ada saudaraku yang benar di dalam Tuhan, karena di sini ya saya akan bukakan dari Wahyu 5 ya saudaraku. Di sini kitab yang termeterai dan anak domba. Siapa itu anak domba? Siapa itu kitab juga saudaraku, seperti apa ya kitab itu, dan apa sih sebenarnya juga tulisannya. Nah kalau saudaraku nggak benar mengenal, kenapa? Karena saudaraku banyak ya saudaraku yang berhubungan dengan kitab ini saudaraku, yang di pasal 5 dari Wahyu ini saudaraku ya, tetapi yang benar-benar mendukung saudaraku yang sesuai hanya orang-orang yang bisa punya pendengaran atau penglihatan. Nah bagaimana kalau kita ternyata juga nggak bisa atau nggak ada penglihatan, atau nggak ada pendengaran, nggak ada kepekaan sama Tuhan? Nah apa yang saudaraku bisa tahu? Nah untuk itu saya rasa saudaraku juga bertanya-tanya, atau bahkan mungkin juga seperti apa yang sebenar-benarnya hidup kita di hadapan Tuhan, dan keselamatan itu sebenarnya juga seperti apa. Kenapa saya katakan begitu? Karena nggak mudah saudaraku kita itu untuk sebenarnya diselamatkan. Nggak mudah juga sebenarnya kita untuk mengikut Tuhan Yesus, itu nggak mudah. Untuk itu saudaraku, kita yang sudah ada saudaraku ya, sudah bersama-sama berjalan dengan Tuhan, sudah beribadah dengan Tuhan, maksudnya udah beribadah kepada Tuhan, saudaraku, memeliharanya itu yang memang nggak mudah ya. Jadi kalau mau benar-benar sama Tuhan itu memang memelihara iman, memelihara hidup dalam kebenaran itu nggak mudah. Jadi kalau saudaraku mau percaya, mau juga melihat, mau juga selamat, saudaraku, tentu ada yang harus kita kerjakan ya saudaraku. Untuk mendapatkan semua tentu ada yang harus kita ikuti, dan itu siapa dan seperti apa. Saudaraku, kita perhatikan dari sini ya saudaraku. Maka aku melihat di tangan kanan Dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya, dan dimeterai dengan 7 meterai. Saudaraku perhatikan ya, dan aku melihat seorang malaikat yang gagah dan yang berseru dengan suara nyaring, katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya? Ya saudaraku perhatikan ya, tetapi tidak ada seorang pun yang di sorga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu, atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Saudaraku perhatikan di sini, ini jelas sekali tidak ada ya saudaraku ya. Kalau dibilang dimanapun nggak ada, di atas di bawah nggak ada, bahkan kalau udah dibilang di atas langit di bawah bumi itu nggak ada, siapa lagi saudaraku ya. Ini yang saudaraku, ini catatan penting buat orang-orang percaya, supaya kita tidak asal percayanya, tidak asal bertobatnya, tidak asal ya ikut Tuhannya, tidak asal. Karena apa? Karena tidak ada yang menyadari bahwa benar-benar hanya di tangan anak domba
Semuanya itu hanya di tangan Tuhan Yesus. Kalau saudaraku nggak sungguh-sungguh dengan Tuhan Yesus ini, saudaraku, kita bisa lihat gulungan kitab ini, saudaraku ya, kalau ini tidak ada yang bisa membuka, bahkan tidak ada yang bisa melihat dalamnya, saudaraku ya, kita perhatikan. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Saudaraku, ini kan hanya penglihatan, dan siapa aja sih yang sudah dapat penglihatan atau pendengaran tentang Tuhan, saudaraku, yang mungkin kalau saudaraku juga lihat di Yesaya, ya saudaraku, juga kita bisa lihat di Yehezkiel, ya saudaraku, apa ya saudaraku yang sebenarnya ada di dalam gulungan kitab ini, dan siapa yang bisa membuka, saudaraku ya. Sama aja kayak kita sekarang gini, hidup saudaraku tuh siapa yang tahu? Hidup kita siapa yang tahu? Maksud saya, hidup kita semua siapa yang tahu? Mau susah kah, mau senang, mau baik atau nggak baik, siapa yang tahu, saudaraku ya? Itu hanya Tuhan yang tahu. Menurut saya ya, hanya Tuhan siapa yang tahu, saudaraku. Karena apa, sekalipun saudaraku melakukan penglihatan yang lain, atau bahkan mau coba tahu dengan cara yang lain, saudaraku, tentu itu juga enggak akurat, enggak akan sempurna seperti Tuhan Yesus membukakan, seperti Tuhan Yesus yang mau berkorban untuk kita, saudaraku. Jadi enggak ada sosok yang lain, enggak ada pribadi yang lain. Jadi yang percaya Tuhan Yesus, yang sudah mengaku Tuhan sebagai juru selamat, saudaraku, benar-benar tetapkan imanmu, jangan goyah, supaya ini dari awal, saudaraku, sudah harus tahu. Karena apa, yang membuka gulungan kitab ini nanti siapa, saudaraku, kita perhatikan, dan isinya juga apa. Kenapa? Karena memang ini rahasia kehidupan. Siapa yang tahu hidup kita hari ini dan nanti juga, saudaraku ya? Siapa yang tahu? Karena kita memang ya sehebat-hebatnya, setaat-taatnya kita, tanpa karunia Tuhan, tanpa penglihatan atau tanpa pendengaran yang Tuhan kasih, saudaraku, nggak ada yang tahu. Jadi kalau saudaraku mau melihat kebenaran, mau melihat hidup kita yang sesungguhnya, siapa yang bisa melihat, saudaraku ya? Enggak ada, saudaraku ya. Tetapi kita yang sungguh-sungguh mau mengikut Tuhan dari awal, saya percaya, saudaraku ya, mau sungguh-sungguh mengikut Tuhan dari awal, mau sungguh-sungguh mengikut Tuhan sampai selesai, ya saudaraku, susah senangnya, keadaan seperti apapun, tetap percaya, tetap mengikut Tuhan. Ya saya percaya, karena di sini bicara ada anak domba, ya saudaraku ya. Jadi kalau ngomong anak domba, siapa lagi kalau bukan Tuhan Yesus, saudaraku ya. Dan kitanya sendiri yang harus tahu ya. Kita lihat, lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangisi, sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Ya saudaraku, di sini juga mungkin saudaraku bisa lihat kitab-kitab yang lainnya, ya saudaraku, bahwa ada tunas, ya saudaraku, akan ada yang tumbuh, artinya ya saudaraku, dari turunan Daud. Nah, Daud ini ya siapa, saudaraku ya? Kita harus tahu kalau di sini ya awalnya ini ya, kalau dibilang jangan takut, karena awalnya apa? Tuhan Yesus sudah dinubuatkan bahwa dari sini-sini silsilahnya, mungkin saudaraku bisa baca ya saudaraku ya, dari awalnya. Jadi kalau mungkin awal-awal dulu ya, kita kalau baca silsilah itu untuk apa sih ini silsilah, ternyata saudaraku ada nanti di Wahyu ini bisa dibukakan, saudaraku ya. Kita lihat di sini ada tunas Daud, saudaraku, akan ada yang, berarti kalau ngomong ada tunas berarti akan ada yang tumbuh. Ya, akan ada yang tumbuh baru, akan ada yang lahir baru, akan ada yang keluar, saudaraku ya, yang akan membuka ini di sini ya. Kalau dibilang ya, jangan engkau menangisi, ya menangis, sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, ya telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka 7 meterainya. Saudaraku, ini benar-benar ya, kalau saya lihat dari awal, saudaraku, Tuhan Yesus memang benar-benar yang bisa membukakan. Jadi kalau saudaraku sama Tuhan yang nggak benar-benar tahu, makanya banyak orang yang mencari juga. Tuhan Yesus sudah nunjukin ahli Taurat, orang-orang Farisi nggak bisa lihat. Kenapa? Karena memang tidak melihat Tuhan.
secara real nggak lihat Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu bentuknya nggak seperti yang kita mau, saudaraku ya, secara fisik. Yang kita mau seperti ini, yang kita mau seperti ini, nggak seperti itu. Makanya nggak jarang juga, saudaraku, ya menuntut hamba Tuhan harus begini, ya pelayan harus begini, saudaraku. Kenapa? Karena mau lihat bentuk fisiknya. Padahal kalau saudaraku lihat, ya di sini kalau lihat, ya bagaimana kita mau lihat, ya saudaraku, nggak lihat, saudaraku. Kita nggak tahu, maksud saya Tuhan itu seperti apa, kita nggak lihat. Tetapi di sini nubuatan. Ada nubuatan-nubuatan. Berarti apa? Tuhan udah berbicara kepada orang-orangnya. Tuhan udah berbicara kepada yang dikaruniainya. Saudaraku, baik lewat mimpi, lewat pendengaran, ya, lewat penglihatan-penglihatan itu. Jadi kalau saudaraku yang dikaruniai tentu punya banyak penglihatan juga. Makanya kalau kita bisa lihat dari Yesaya, kita lihat dari Yeskil juga, kita lihat dari juga Mazmur, saudaraku ya, juga ya kita banyak yang kita bisa lihat, saudaraku ya. Mungkin juga ya kita bisa lihat, saudaraku, dari Kejadian juga ada, saudaraku ya, dari Yesaya, Yeskil, Zakaria, bahkan juga Mazmur, ya saudaraku, lihat dari Daniel juga, saudaraku ya. Jadi ini yang berhubungan, saya percaya ini orang-orang yang dikaruniai Tuhan, ya, sehingga bisa mendapatkan pengetahuan akan adanya keselamatan, mendapatkan pengetahuan akan adanya juru selamat, ya, akan ada yang membukakan rahasia kehidupan, kitab kehidupan buat kita, saudaraku ya. Jadi kalau saudaraku yang sama Tuhan yang benar, saya percaya, saudaraku ya, kalau dulu mungkin ada orang-orangnya, saudaraku ya, saya percaya hari ini pun walaupun mungkin saya nggak bisa dengar, Bu, saya nggak bisa lihat, saya nggak bisa nggak audible lah, bisa nggak peka, bisa dibilang, atau bahkan juga ya kita nggak bisa meresponi secara roh, saudaraku, tetapi saudaraku kita bisa terus melihat dari Alkitab orang-orang yang dulu sudah pernah mengalami, mendengarkan, ya sebaiknya kalau kita nggak tahu, ya kita menjadi yang nurut, jangan berontak, saudaraku ya. Jangan nggak tahu, kita hanya mencari tahu, tapi sebenarnya nggak bisa ketahuan atau nggak bisa mengetahui, gitu maksud saya. Ada orang yang pengen tahu, pengen mencari, tapi nggak bisa mendapatkannya. Kenapa? Karena yang dicari itu sosok manusia, yang dicari itu sosoknya secara fisik yang kita mau, saudaraku ya. Keseringnya begitu ya, kita mau cari keselamatan, mau cari pembenaran, mau cari hidup atau rahasia hidup, mencari kekudusan, yang dicari manusia, yang dicari pribadi fisik yang sesuai dengan keinginan kita. Tentu saudaraku nggak akan bisa dapat, saudaraku nggak akan bisa tahu. Kenapa? Yang bisa melihat ini yang dikaruniai saja, yang diberikan penglihatan, ya saudaraku bisa lihat ya di sini yang mendukung ayat ini, saudaraku ya, mungkin ya dari orang-orangnya, saudaraku kita sudah bisa lihat ya, kalau lihat dari Yesaya, Yeskil, Zakaria atau Daniel atau Daud, saudaraku ya. Ini orang-orang yang benar-benar sama Tuhannya itu yang, ya saudaraku, militan sekali, saudaraku ya. Kita bisa lihat orangnya yang maksudnya ya karunianya itu ya bukan hanya itu aja, saudaraku, mungkin ya yang mendukung ayat ini, saudaraku ya. Karena kalau mungkin yang lain-lain nabi-nabi yang dulu mungkin juga mendapatkan, saudaraku, tapi apa yang didapatkannya, saudaraku ya, mungkin tidak pada yang kitab ini, saudaraku, tapi juga yang lain, tetapi yang merujuk kepada kitab ini, saudaraku ya. Inilah orang-orangnya, supaya kita juga belajar, saudaraku ya, ternyata yang dikarunia Tuhan itu sudah bisa mengerti. Itu maksud saya. Orang yang diurapi, maksud saya, orang yang mendapatkan karunia-karunia itu bisa mengerti siapa Tuhan Yesus dan seperti apa Tuhan Yesus, walaupun secara fisik nggak melihat. Jadi kalau saudaraku kita yang hidup dengan Tuhan, saya percaya walaupun nggak lihat, nggak dengar, tapi bisa tahu bahwa sosok atau pribadi Tuhan itu benar-benar, saudaraku ya, bisa dirasakan, bisa diketahui, sehingga walaupun nggak melihat itu percaya, walaupun nggak tahu tetap percaya, walaupun nggak bisa dengar tetap percaya. Dan itulah yang paling penting, saudaraku ya, ikutinlah kata Alkitab yang tertuliskan ada, saudaraku ya, pesan-pesan ya, ikutin, turuti perintah-perintah ya. Kalau dari Yohanes ya, saudaraku, kita lihat ya, supaya kita yang nggak tahu tuh kita lebih nuruti firman Tuhan yang tertulis, supaya kita yang mengikut Tuhan itu benar-benar ya mau menuruti ya. Di sini saya lihat dari Wahyu yang pertama ayat yang ketiga dikatakan di sini, berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Nah, ini saudaraku ya, jadi yang dengar nubuatan ya, yang bisa
menuruti kata-kata yang ada tertulis di dalamnya. Jadi saudaraku, kalau bisa kita membaca firman Tuhan, kita bisa mengikuti itu yang sudah paling penting saudaraku ya, karena ya kita lihat di sini ya, kalau bicara yang membukakan, kita lihat di sini, maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu. Nah, saudaraku, ini benar-benar sah loh saudaraku ya, benar-benar dilihat loh bahwa gulungan kitab itu diserahkan ya kepada siapa? Kepada anak domba. Anak domba itu siapa? Saudaraku harus tahu ya, anak domba itu ya juru selamat kita ya. Jadi kalau saudaraku lihat di sini saudaraku ya, kita benar-benar tahu ya, artinya kita menjadi maksud saya gini, kita punya Tuhan yang jelas, kita punya Tuhan yang pasti, kita punya Tuhan yang pegang kehidupan, bahkan yang pegang kitabnya ya. Buku kehidupan ada di tangan anak domba, buku kehidupan ada di tangan Tuhan Yesus. Dan mungkin saat ini masih suasana yang kita merayakan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus saudaraku ya, kita lihat benar-benar Tuhan Yesus itu mati disalib. Nah, mungkin banyak juga orang yang nggak percaya Yesus disalib. Banyak orang mungkin yang meninggalkan Tuhan Yesus. Oh, Yesus itu bukan Tuhan. Saudaraku, pastikan hari ini, kalau saudaraku punya iman kepada Tuhan Yesus, yang pegang buku kehidupan, yang pegang kitab kehidupan itu Tuhan Yesus ya, yang benar-benar sah menerima gulungan kitab itu Tuhan Yesus. Jadi kalau saudaraku yang hari ini goyah, hari ini bimbang, hari ini ragu-ragu, atau hari ini memberontak, saudaraku, pastikan imanmu kepada Tuhan Yesus. Saudaraku, jangan lihat pribadi yang saudaraku mau lihat, jangan lihat saudaraku sosok yang saudaraku mau lihat. Yang saudaraku harus lihat di sini adalah kebenaran firman Tuhan saudaraku. Apa kata-kata Alkitab, apa yang dituliskan di Alkitab ya saudaraku ya. Benar-benar saudaraku kita harus perhatikan di sini. Jadi kita benar-benar lihat ya, gulungan kitab itu diserahkan kepada siapa? Kepada anak domba. Jadi kalau saudaraku mau percaya kepada Tuhan Yesus, sudah jangan bimbang, jangan ragu. Kenapa? Karena Tuhan kita memang benar-benar juru selamat. Jadi kalau saudaraku lihat di sini, ya ini kan gulungan kitab ini bukan sekedar saudaraku tulisan biasa, saudaraku. Disitulah saudaraku yang kita bisa lihat. Karena apa? Saudaraku bisa lihat dari Yeskel 3, Yeskel 2 ya saudaraku ya. Di situ dikatakan ayat 9-10-nya, saudaraku kata, aku melihat sesungguhnya ada tangan yang terulur kepadaku, dan sesungguhnya dipegangnya sebuah gulungan kitab. Ya, lalu dibentangkannya di hadapanku gulungan kitab itu, ditulisi timbal balik, dan di sana tertulis nyanyian-nyanyian, ratapan, keluh kesah, dan rintihan. Ya saudaraku, di sini ya, kalau Yeskel dapat penglihatan, ya saudaraku ini bisa melihat. Tapi di sini hanya apa? Dibentangkan. Kalau Yeskel dibentangkan, tidak diberikan. Beda dengan yang anak domba, yaitu benar-benar ya diberikan gulungan kitab itu. Jadi itu tadi yang saya mau katakan saudaraku, isi gulungan itu apa? Keluhan, rintihan, ratapan, ya, nyanyian. Dan itu berarti apa saudaraku ya? Kalau seperti ini berarti kan ya ada suka dukanya di situ, ya ada semua keadaan-keadaan itu di situ saudaraku ya. Jadi kita harus belajar ya saudaraku, kita harus merenungkan ya, kalau kita ditunjukkan satu gulungan kitab dan itu di tangan Tuhan Yesus, sementara kita percaya kepada Tuhan Yesus dan kita mau tahu hidup kita ini selamat atau tidak, ya saudaraku, kembali lagi kita mau nurut atau tidak sama Tuhan. Kalau kita nurut ya di sini, karena hanya satu-satunya, kalau tadi dibilang apa, di bawah bumi nggak ada, ayat 3 saudaraku perhatikan ya, tidak ada seorang pun yang di surga atau di bumi. Bayangin, di surga nggak ada, di bumi juga nggak ada ya, di atas nggak ada ya saudaraku, di bawah juga nggak ada saudaraku ya. Benar-benar saudaraku, supaya kita semua mempelajari ya saudaraku dengan benar, mengikut Tuhannya dengan benar ya saudaraku ya, ketaatannya dengan benar. Jangan saudaraku main-main dengan Tuhan Yesus. Jangan saudaraku kadang-kadang berpikirnya gini, oh Tuhan Yesus itu manis dan lembut, Tuhan Yesus itu baik, Tuhan Yesus itu mengampuni. Saudaraku,
itu posisi yang baik, posisi yang mengampuni, posisi yang manis dan lembut, itu benar 100%. Tetapi ada nggak posisi yang lain bahwa Tuhan juga murka, Tuhan juga marah kepada pemberontak, Tuhan juga marah kepada orang-orang yang nggak taat, Tuhan juga marah kepada orang-orang yang berdosa. Nah, ini saudaraku yang kita perlu renungkan. Jangan saudaraku cuman ambil sisi baiknya. Kita harus tahu bahwa Tuhan juga bisa marah, Tuhan juga bisa murka. Dan kalau kita nggak mengikut Dia, siapa lagi yang mau menyelamatkan kita? Kalau kita nggak bersama-sama dengan Dia, dengan anak domba, saudaraku, siapa lagi juru selamat kita? Untuk itu kalau kita sudah mengerti, tadi saya sudah bacakan di Wahyu 1 tadi, saudaraku ya, supaya kita menuruti nubuatan-nubuatan apa juga yang tertulis, supaya kita juga menuruti. Kenapa? Karena yang benar-benar dari Tuhan. Karena di sini dikatakan ya, saya akan bacakan lagi yang Wahyu 1-nya tadi, berbahagialah yang ayat 3, saudaraku ya, yang membacakannya kepada mereka, ya, yang membacakan kepada mereka, yang mendengarkan kata-kata ini, yang menuruti apa yang ada tertulis. Mendengarkan kata-kata ini dan menuruti apa yang tertulis. Jadi saudaraku, kita mengikut Tuhan itu nggak cuap-cuap saja, saudaraku ya. Ikut Tuhan itu nggak cuman ya mungkin dengan ekspresi-ekspresi yang sepertinya udah, atau yel-yelnya yang sepertinya sudah sempurna, sepertinya udah rohani, sepertinya sudah bagus, saudaraku. Itu saya katakan, kalau ngomong ada nyanyian pujian juga itu ratapan, saudaraku ya. Jadi bukan berarti kita yang sudah punya sorak-sorak yang besar, yang sudah punya ketawa yang besar, atau punya yel yang besar, lalu itu yang menunjukkan kebenaran. Saudaraku, perhatikan betul. Saudaraku, kita perhatikan ya. Kenapa? Karena memang di sini menuruti, membacakannya, ya, memperkatakannya, menurutinya, saudaraku, yang paling penting di sini itu, saudaraku ya. Jadi nubuatan-nubuatan itu, kata-kata nubuatan yang membacakan, ya, dan yang mengatakan nubuatan-nubuatan, ya, dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, ya. Jadi yang tertulis di dalamnya. Jadi menuruti, saudaraku. Jadi membacakan, mengatakan, dan menuruti. Jadi saudaraku harus tahu, karena banyak yang kadang-kadang kalau yang bicara rohani itu sudah kelihatan, saudaraku, mungkin yal-yalnya sudah kelihatan, mungkin sepak terjangnya sudah kelihatan rohani banget, sudah kelihatan mungkin waktu, ya, semuanya itu bisa aja, saudaraku, dilihat. Orang itu nggak salah, mungkin kita mau berteriak, kita mau menyanyi, kita mau seperti apapun itu, saya rasa itu nggak salah. Tetapi saudaraku, ingat, saudaraku ya, menuruti perkataan, menuruti firman, itulah yang benar-benar yang paling penting, saudaraku ya. Kenapa? Karena itu menunjukkan ya bahwa isi kitab itulah yang dipegang Tuhan Yesus, itu yang kita ikuti. Kenapa? Karena memang ya kita juga bisa memperhatikannya di sini lagi ya, saudaraku. Kita lihat kembali ke Yehezkiel tadi, Yehezkiel 2. Karena di sini panggilan Yehezkiel itu untuk apa, saudaraku ya? Dia untuk ya menjaga Israel sebenarnya, saudaraku. Jadi ya, kalau dibilang, dikatakan di sini ya dari ayat 1-nya, saudaraku, perhatikan ya. Dari ayat 3, firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak melawan aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku sampai hari ini juga. Saudaraku, perhatikan ya, sebab keturunan inilah yang keras kepala dan tegar hati. Aku mengutus engkau dan harus kau katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Nah, ini saudaraku, ini sudah diberikan kepada Yehezkiel dari dulu ya, saudaraku, supaya kita kepada yang memberontak itu, saudaraku, dikasih ini. Jadi buat orang yang memberontak, buat orang yang nggak nurut, dikasih kitab ini, saudaraku. Dan akhirnya di ayat 9-10 tadi yang saya sudah bacakan, saudaraku ya. Karena di sini dikatakan apa, saudaraku? Dan baik mereka mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Ya, saudaraku, perhatikan. Dan engkau anak manusia, janganlah takut melihat mereka maupun mendengarkan kata-katanya, biarpun engkau di tengah-tengah onak dan duri, dan engkau tinggal dekat kala jengking, janganlah takut dan mendengarkan kata-kata mereka, dan janganlah gentar melihat mukanya, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Saudaraku, perhatikan ya, benar-benar, saudaraku ya, ini
Tuhan memperlihatkan ya, supaya ya seperti apapun keadaan kita, saudaraku ya, untuk mengatakan kebenaran itu, dan sampai dibilang ya ada di tengah-tengah onak duri, kalajengking dan lain sebagainya, berarti ini di tempat yang kejam-kejam ya, saudaraku. Memang benar-benar saudara-saudara kita juga, saudaraku, yang mengatakan kebenaran itu juga ya nggak mudah ya, saudaraku, untuk benar-benar ada di posisi yang benar menyampaikan kebenaran itu nggak mudah. Kenapa? Karena memang posisi itulah ya, saudaraku ya, tempat yang kita miliki memang itu nggak mudah untuk menyampaikan firman Tuhan. Maksud saya begitu. Jadi untuk menyampaikan firman Tuhan memang nggak mudah, untuk mengatakan kebenaran memang nggak mudah, dan kita ditaruh di tengah-tengah justru orang yang memberontak, orang-orang yang nggak setia, orang-orang yang udah dari turun-temurun, dan tentu saja saudaraku yang turun-temurun bebal dekil ya, susah untuk nurut, untuk dengar suara Tuhan. Nah makanya saudaraku ya, nggak tahu, banyak yang nggak tahu, maksud saya yang nggak tahu kebenaran, nggak tahu firman Tuhan ya. Jadi ketika kita degil, kita memberontak, artinya masih sama dengan yang dulu ya, masih sama dengan orang-orang yang belum kenal Tuhan. Jadi kalau saudaraku ikut Tuhan, tuh hanya nurutin firman Tuhan aja. Jadi kalau ngomong tunduk di sini, ngikutin anak domba, saudaraku ya, di dalam kitab ini, saudaraku ya, itu benar-benar yang kita harus perhatikan. Jadi saya kalau mau buka-buka di sini supaya saudaraku memahami, saudaraku ya, nanti saudaraku ya pahami, pelajari sendiri, saudaraku ya, supaya apa? Di sini ada hubungan-hubungannya, penglihatan yang dulu, pendengaran yang dulu, dan akhirnya saudaraku seperti apa ya, saudaraku, kita bisa lihat. Berarti kan pendengaran, penglihatan yang pernah diberikan kepada hamba-hambanya yang lebih dulu, nabi-nabinya yang lebih dulu, saudaraku, itu benar-benar memang digenapi ya, digenapi. Kenapa? Ya inilah saudaraku, bisa lihat dong, kalau dari dulu yang jauh sekali saudaraku bisa nyambung di sini, berarti kan roh yang sama yang bekerja. Untuk itu kalau saudaraku hari ini mungkin sudah ada di posisi di dalam Tuhan, saudaraku, seperti apa lingkunganmu hari ini? Ada kalajengkingkah? Ada onak dan durikah? Saudaraku, kalau mau mengikut Tuhan, posisi itu jangan berubah. Jangan saudaraku mudah memberontak, walaupun saudaraku sepertinya benar, walaupun sepertinya saudaraku itu baik, tetapi ini sudah ada yang dapat penglihatan lebih dulu. Bagaimana kita mau tetap setia, bagaimana kita mau ngikut Tuhan ya, ditaruh di tengah-tengah yang posisinya enggak baik ya, saudaraku, supaya saudaraku merenungkannya di sini di ayat 6 dari Yeskel 2, saudaraku ya, ayat 6-nya, saudaraku ya, jangan gentar lihat mereka ya. Jadi di sini ditaruh di mana, saudaraku ya? Tinggal dekat kalajengking ya. Bilang, waduh, kalau dekat kalajengking, saudaraku, kita kan nggak tahu ya, saudaraku ya, sekitar kita ini ada kobranya atau kalajengkingnya, kita nggak tahu. Tapi saudaraku bertahan, saudaraku ya. Kalau saudaraku mau ikut Tuhan, itu nggak bisa disentuh, nggak bisa kena ngomongan, nggak bisa kena teguran, nggak bisa kena nasihat, saudaraku, itu termasuk pemberontak. Ya iya, karena apa? Ya coba aja kalau ibu bapak kita nasehatin nggak mau denger, nasehatin kabur, dinasehatin lari, saudaraku, termasuk pemberontak. Pemberontak, saudaraku, nggak bisa selamat, nggak mungkin. Saudaraku, nggak bisa kita menunjukkan, loh saya udah khotbah loh bu, saya ini udah hamba Tuhan, saya udah diundang banyak tempat gini-gini. Saudaraku, nggak ada ayatnya itu. Ya, yang menentukan kita itu hanya mau nurutin firman Tuhan atau tidak. Ya, nggak ada saudaraku yang bisa dibilang kalau saudaraku mungkin wah karena udah pelayanan lalu selamat, karena udah gini lalu. Ya saudaraku, itu saya belum pernah baca. Mungkin saudaraku udah baca, tapi saya belum pernah baca ya saudaraku ya. Kalau dengan seperti itu, justru yang ada juga harus ditegur, dididik, dihajar, dipukul. Yang penting jangan dibunuh. Nah, kenapa? Itu didikan itu keras. Jadi saudaraku, mau tinggal tetap di dalam Tuhan, di dalam gulungan kitab ini, saudaraku, jadilah orang yang mau duduk diam, jadilah orang yang mau tenang. Jadi kalau saudaraku mau cari tempat ya yang nggak ada kalajengkingnya, nggak ada saudaraku ya. Ya, semua tempat ada yang berbisa. Semua tempat akan ada, bahkan mungkin bukan kalajengking lagi. Seperti tadi saya bilang, kobra bisa juga. Atau mungkin bahkan ada lagi yang lebih berbisa lagi, apa saya nggak tahu ya. Tetapi saudaraku ya, supaya kita tahu ya, kalau kita nggak mau jadi umat pemberontak, berarti hanya mau mendengarkan kata-kata nubuatan dan mau menuruti tulisan-tulisan. Itu saudaraku yang paling penting di sini saudaraku, karena tidak ada yang lain.
Juru selamat cuman satu, Tuhan Yesus. Saudaraku nggak bisa bilang, di ini ada, di A, di B ada. Saudaraku, benar-benar itu. Memang di mana-mana ada. Tetapi saudaraku, kalau kita seandainya, ya kita ini kan ditaruh Tuhan itu di dalam satu gembala. Kalau di dalam firman Tuhan kita itu hanya ada domba dan gembala. Berarti di luar daripada itu kalau kita nggak kenal, berarti ya kita nggak tahu, saudaraku ya. Nggak ada yang bertanggung jawab, ya. Bertanggung jawab untuk mendidik, bertanggung jawab untuk menggembalakan, itu nggak ada, ya. Kalau saudaraku mungkin kita sama aja di dunia, saudaraku mungkin, memang banyak pabrik-pabrik, tapi pabrik siapa, ya kan? Memang banyak karyawan-karyawan, tapi karyawan siapa, ya bosnya siapa, ya itu dunianya aja, saudaraku nggak, walaupun ini pabriknya berderet, mungkin kantornya berderet, tapi masing-masing punya pemimpin. Begitu juga kita sama Tuhan. Kita ada gembala dan ada domba. Hanya itu, saudaraku, walaupun di sana banyak gembala, di sana banyak tempat, saudaraku, tapi bukan gembalamu, bukan tempatmu, tetap aja, saudaraku, nggak bisa. Nah, satu-satunya kita ini dengar dan nurut, saudaraku ya. Kenapa? Karena memang di mana-mana, saudaraku, Tuhan juga bisa. Ya, jadi kalau kita ini menjadi orang yang nggak mau dengar, nggak mau nurut, ya saudaraku, ya sampai kapan orang memang tempatnya seperti ini? Di dunia ini tetap tempat memberontak. Makanya saudaraku ada di dunia. Kalau saudaraku nurut, udah di sorga. Makanya saudaraku kita harus tahu di sini ya. Makanya kita harus lihat betul, saudaraku ya, posisi kita hari ini, lagi nurut atau lagi memberontak, saudaraku. Karena apa? Saudaraku mau pergi kemana? Ya, kalau baru mungkin nggak digigit, saudaraku. Kalau lama-lama pasti digigit, ya. Sama itu di mana-mana ada. Ya, saudaraku, bahkan dari zaman dulu sudah ada, saudaraku ya. Manusia itu diciptakan dari dulu sampai sekarang tuh sama. Makanya firman Tuhan ya nyata dari dulu sampai sekarang juga, saudaraku ya. Makanya kita mau jadi manusia yang dulu apa sekarang sama aja, saudaraku ya. Kalau di ini aman, nggak ada, saudaraku ya. Di dunia ini nggak ada tempat yang aman. Kalau dibilang hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku, hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku, ya. Saudaraku, supaya benar-benar itulah, aku tidak takut, tidak goyah. Jadi kalau udah sama Tuhan, cuman itu. Jadi saudaraku, bukan berarti saya dekat gembala saya baru tenang, ya. Saya dekat orang baik baru tenang, saya dekat pendeta baru tenang. Enggak, saudaraku ya. Kita bisa tenang, bisa baik hanya dekat Allah saja. Catat baik hari ini. Jadi kalau saudaraku mau berlari, ya, dari satu ke tempat lain, mau cari tempat yang enak, cari tempat yang bagus, orang yang baik, saudaraku, yang ada kobra, yang ada kalajengking. Kenapa? Karena memang itu. Bahkan memberitakan firman aja di tengah-tengah serigala. Saudaraku, ini yang harus saudaraku ini. Benar-benar, saudaraku ya. Mau kemanapun, saudaraku, karena dilihat di sini, jangan lihat muka mereka. Ini saya pernah dengar, saudaraku ya, waktu saya pertama disuruh menyampaikan firman Tuhan, ya, di satu keluarga yang sudah hebat-hebat, satu keluarga yang kuat, satu keluarga hamba-hamba Tuhan. Lalu saya pertama suruh menyampaikan firman Tuhan, jangan lihat mereka, jangan lihat muka mereka. Itu pengalaman saya juga, saudaraku ya. Jadi awalnya seperti itu. Jadi saudaraku, benar-benar jangan takut ya mendengarkan apa kata orang, misalnya gitu. Jangan takut. Jadi kita harus takutnya. Kenapa? Kita memang harus terus hidup benar, hidup baik, hidup benar. Kita harus dekat Tuhan. Yang penting kita dekat Tuhan. Kenapa? Karena memang itu di mana-mana ada kalajengking, di mana-mana ada binatang yang berbisa. Jadi kalau saudaraku mau tenang, mau hidup enak, dekatlah sama Tuhan. Ya, bukan dekat manusia. Jadi di dunia ini, walaupun kakak beradik, jangan merasa tenang. Walaupun sama orang tua, jangan merasa tenang. Walaupun dengan anak, jangan merasa tenang. Kalau nggak ada Tuhan, saudaraku nggak bisa tenang. Saudaraku kadang-kadang gini, oh ya mesti keluarga besar, oh ya mungkin suami istri, mesti dengan anak, dengan orang tua, mesti ke gereja, mesti bareng, mesti gini rombongan, saudaraku. Enggak. Saudaraku, nggak enak. Coba aja saudaraku tanya, apakah enak juga anak-anakmu dengan orang tuanya? Apakah enak juga orang tua dengan anak-anak? Ya saudaraku, itu kadang-kadang kelihatannya aja gerombolan, kelihatannya aja mungkin kita bareng-bareng, tapi yang sebenarnya hatinya udah pada marah-marah, hatinya udah pada kesel-kesel. Nah itu saudaraku ya. Jadi ya yang kebenarannya itu benar sekali, kalau hanya dekat Allah saja aku tenang. Jadi inilah saudaraku ya, supaya
Maksud saya hari ini, saudaraku ya, jangan saudaraku memberontak, jangan lari, jangan jauh dari Tuhan Yesus ya, jangan jauh dari anak domba ini, karena jelas yang kita lihat gulungan kitab itu diserahkan kepada anak domba. Jadi kalau saudaraku mengikut dia ya, kita ada bersama dengan dia. Nah itu saudaraku ya, kita bisa lihat ya, jadi enggak akan nangis. Kenapa? Karena kita sudah ditebus. Jadi kalaupun gulungannya tadi isinya apa? Tangisan, pujian, ratapan, ya rintihan ya saudaraku ya. Ya kita bersama dengan Tuhan Yesus. Makanya kalau saudaraku ini yang paling penting. Bersama Tuhan Yesus lah saudaraku. Jangan kalau saudaraku marah dengan seseorang, gak ibadah. Saudaraku gak doa. Saudaraku lari. Gak ada urusan sama orang. Nggak ada urusan sama teman, nggak ada urusan dengan gembala, nggak ada urusan dengan manusia manapun. Kita hanya berurusan dengan anak domba. Kita hanya berurusan dengan Tuhan. Kalau aku mau setia, kalau aku mau apapun, seperti apapun, aku hanya berurusan dengan Tuhan. Catat baik saudaraku ya. Hari ini betul, aku hanya berurusan dengan anak domba. Kalau aku nggak sama dia, aku nggak selamat. Kalau aku nggak deket dia, hidupku gimana? Kenapa? Karena rahasia kehidupan, kitab kehidupan ada di tangan dia. Jadi ini intinya saudaraku ya, supaya kita sungguh-sungguh hanya dekat Allah saja, hanya bersama Yesus. Jadi kalaupun ada kalajengking, kalaupun jangan berontak saudaraku, jangan lari saudaraku ya. Ingat, catat baik. Urusanmu hanya dengan anak domba. Urusanmu hanya dengan Tuhan Yesus Juru Selamat. Untuk itu kita semuanya harus tahu ya, ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapannya. Anak domba masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Ya saudaraku, lihat di sini ya. Jadi ya supaya kita, kalau dibilang doa orang-orang kudus saudaraku ya, jadi supaya kita tahu ya, ini ya, kita ini kalau sudah tahu di dalam dia ya semuanya itu saudaraku, supaya kita benar-benar tersungkur dan berdoa dengan kekudusan. Jadi inilah saudaraku yang harus kita kerjakan. Kita udah tahu keselamatan sama dia, kita udah tahu gulungan kitab sama dia. Jelas saudaraku ya, semua rasa hidup itu sama dia, semua ada sama dia. Jadi kita tinggal apa saudaraku, supaya kita benar-benar saudaraku termasuk orang-orang kudus yang berdoa, termasuk yang tersungkur. Saudaraku, benar-benar saya ingatkan ini, tersungkurlah ya dengan kekudusan, berdoalah dengan kekudusan. Jangan saudaraku benar-benar sifat yang lama itu ada, memberontak. Saudaraku, nggak akan ada tempat dimanapun itu, dan tidak ada yang lebih, karena disinilah jelas banget saudarakunya, hanya di dalam dia, itu dia ya. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih, dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Saudaraku, jelas ini kita baru memperingati kematian Tuhan Yesus, dan kita yang sudah ditebus. Saudaraku, jangan sia-sia kalau Tuhan kita sudah benar-benar mati menyelesaikan semua itu. Kita benar-benar sudah ditebus. Kita benar-benar saudaraku, kita udah bersekutu dengan tubuh dan darahnya. Jadi saudaraku, ini benar-benar sempurna loh saudaraku ya. Tuhan Yesus benar nyata saudaraku ya. Kita baru memperingati kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus saudaraku ya, supaya kita benar-benar menetapkan imannya, menetapkan keputusan saudaraku untuk tetap setia. Benar-benar saudaraku ya, jangan lagi mengambil posisi yang masih memberontak, masih saudaraku berpaling saudaraku ya, nggak bisa ya. Bahkan kadang-kadang kalau kita tuh panas kuping, panas hati, nggak selesai saudaraku. Untuk apa? Kalau ada firman Tuhan, Yakobus bilang apa saudaraku ya, cepat untuk mendengar, jangan cepat untuk marah. Dan ini masih terus terjadi. Yang ada juga di gereja marah-marah, di mana-mana marah-marah, dengar sedikit marah-marah. Ya, marah-marahnya justru terus ada. Bukannya dengerin firman lebih banyak.
Dan ini kemarahan terus ada. Dikit-dikit marah, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit ngamuk, dikit-dikit gak terima. Saudaraku, ingat ya, tetapkan hari ini. Satu-satunya juru selamat cuma Tuhan Yesus. Jangan lagi punya sifat-sifat yang memberontak, sifat-sifat yang nggak bisa terima didikan, nggak bisa terima teguran ya, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit waduh pilih kasih dan lain sebagainya. Saudaraku, catat baik, ingat baik, aku harus dekat Allahku saja. Jadi kalau saudaraku ke gereja pelayanan, aku harus dekat dengan anak domba. Aku harus dekat, kenapa? Dia yang benar-benar punya kitab kehidupan, dia yang punya rahasia kehidupan, dan dia benar-benar yang kita bisa lihat menyelamatkan kita, menebus kita. Disembelih benar, saudaraku, mati benar. Tuhan Yesus benar-benar mati. Saudaraku, ada amin gak? Kalau Yesus benar-benar mati disalib untuk kita, saudaraku harus percaya ini. Yesus mati, kenapa di sini? Yang jelas kita lihat anak domba yang disembelih, yang mati benar-benar mencurahkan darahnya. Yesus Tuhan kita. Jadi supaya kita, saudaraku ya, yang sudah memiliki iman, bahkan di sini siapa aja, saudaraku ya, berlaku ini buat bahasa kaum dan bangsa. Apapun bahasamu, saudaraku, apapun bangsamu, saudaraku ya, dan apapun kaummu, saudaraku ya, yang penting di sini percaya Tuhan Yesus dan dekat dengan Tuhan Yesus. Di situ letak keselamatan itu. Kalau saudaraku disakitin, saudaraku dikecewakan, saudaraku disinggung, saudaraku ingat, itu memang sudah tempat kita. Dimanapun itu tempatnya sama, saudaraku ya. Dan catat baik, kalau tadi sudah saya sebutkan ayat, di tengah onak duri, ya, di tengah-tengah seperti yang, ya, kalau dibilang serigala, bahkan kalajengking, saudaraku, berarti kalau kita diizinkan Tuhan begitu, berarti memang kita nggak bisa pindah kemana-mana, nggak bisa lari. Karena apa? Tetap aja nanti akan di posisi yang sama seperti itu. Tuhan akan pertemukan. Makanya ada orang kesaksian begini, ya, kenapa sih khotbah dari yang satu ke yang lain ngomongnya cuman mengampuni terus? Karena apa? Karena nggak mau mengampuni ganti pendeta. Karena nggak mau mengampuni ganti pendeta. Tapi khotbahnya pendeta tetap tentang pengampunan. Jadi kemanapun pergi tetap harus mengampuni. Sama kayak gini, saudaraku, kalau memang waktunya kita dididik, kemanapun pergi, karena yang menetapkan itu Tuhan. Kan tadi gulungan kitab Tuhan, yang punya rahasia kehidupan Tuhan. Jadi kemanapun kalau memang Tuhan mau didik, kemanapun kalau memang kita diperadabkan, saudaraku, mau pindah kemanapun, saudaraku akan dekat dengan kalajengking. Ya, saudaraku mau kemanapun perginya, saudaraku akan tetap ketemu yang sama. Itu maksud saya. Jadi kenapa? Karena tujuan Tuhan memang pres kita, mendidik kita supaya menjadi yang nurut sama Tuhan, menjadi yang mengikuti Tuhan. Jadi kalau saya mau jabarkan, saudaraku ya, luas banget. Kenapa? Karena di sini pengertiannya kembali kepada kita. Saudaraku mau kemanapun pergi, kalau memang Tuhan waktunya mendidik kita, kalau memang Tuhan izinkan itu terjadi sama kita, saudaraku, kita akan ketemu hal yang sama, kita akan ketemu orang yang sama. Untuk itu jangan, saudaraku, langsung memberontak, jangan, saudaraku, langsung mau mencari tempat yang aman, jadi mau cari tempat yang baik, saudaraku, nggak ada. Jadi ketika saudaraku mau lari mencari tempat yang baik, saudaraku, nggak ada. Kenapa? Karena memang tempat itu nggak ada. Hanya dekat Allah saja, saudaraku ya. Jadi kalau kita dekat dengan Tuhan, saya percaya itulah yang kita taklukkan. Justru kita harus mengalahkan kalajengking. Kita harus mengalahkan semua itu, saudaraku ya, supaya benar-benar kita bisa diselamatkan ya. Karena di sini kita lihat ya, dan Engkau telah membuat mereka menjadi satu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah bagai raja di bumi. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu, jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Nah, saudaraku, supaya kita termasuk yang di sini. Amin ya, saudaraku ya. Supaya kita termasuk yang di sini, saudaraku. Ini benar-benar bukan berarti ini buat satu orang, semua orang dimanapun, saudaraku, kaum apakah, saudaraku, bangsa apakah, saudaraku ya, bahkan suku apapun, saudaraku ya, ini firman berlaku buat kita semuanya, baik yang di luar gereja maupun di dalam gereja. Intinya, saudaraku, sudah percaya kepada Tuhan Yesus, jangan cari tempat aman di luar daripada Tuhan Yesus, karena nggak ada. Jadi carilah tempat aman itu, tempat yang enak itu, tempat yang bahagia itu, tempat yang sukacita itu, hanya dekat Allah saja. Amin ya, saudaraku ya. Jadi kalau saudara kita, wah kan saudara seiman, Bu, tapi kok masih begini, wah padahal dia hamba Tuhan, Bu, kenapa masih begini, wah dia begini, saudaraku,
itu bukan urusan kita. Saya pun begitu. Sebatas sebagian saya melayani. Tapi kadang-kadang di luar kita, ya kita harus angkat tangan kepada Tuhan. Kenapa? Karena memang kita nggak bisa. Dan kita lihat, saudaraku, ya memang itu ada di bumi ini, saudaraku, ya manusia-manusia manapun ya juga ada. Untuk itu kita wajib, kita ini yang saudaraku sudah percaya, sudah beriman kepada Tuhan Yesus, jangan takut dengan tantangan itu, jangan takut dengan kalajengking itu, jangan pergi, jangan lari karena ada kobra, ada kalajengking, karena ada ini, ada itu. Jangan pergi. Kenapa? Karena kita sudah bangsa yang sudah dibuat satu keluarga, sudah dibuat dalam satu kerajaan yang sudah ditebus dengan darah Yesus, yang kita benar-benar sudah diselamatkan. Jadi memang, saudaraku, karena mau selamatkan, iblis juga menggoyahkan terus supaya kabur, supaya berontak, supaya lari. Kenapa? Ya kan nggak selamat, saudaraku, ya. Jadi walaupun nggak bisa gini, saudaraku, maaf, jangan mengatur. Kita mengikuti aja seperti ayat tadi. Dengar perkataan-perkataan itu, perdengarkan, katakan, sampaikan yang mau dengar dan mau menuruti firman-Nya. Jadi itu aja, saudaraku, mau dengar, nurutin firman, itu sudah yang paling tepat. Jadi kalau semuanya itu ada, aduh Bu, saya nggak mau lihat muka dia, aduh Bu, saya nggak mau ketemu dia, saudaraku, kita akan ketemu juga. Daripada ketemunya nanti di tempat yang sama, yang gelap, lebih bagus kita ketemu sekarang dan kita bereskan. Kenapa? Karena itu bukan tempat kita, saudaraku, ya. Kita ini benar-benar bangsa yang sudah dibebaskan. Untuk itu, saudaraku, jangan lagi memberontak, jangan lagi menghindari dengan keadaan yang sepertinya kurang baik, tapi tetaplah setia, tetaplah percaya, tetaplah bertahan, karena dekat Tuhanlah itu yang paling penting buat kita, ya. Katanya dengan suara nyaring anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Nah, sama ya, saudaraku, ya, benar-benar kita lihat di sini, ya. Katanya dengan suara nyaring anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa. Nah, itu kan kenapa dia? Karena dia Tuhan dan kekayaan. Nah, ini yang mau kaya kan senang kan? Hanya di dalam Yesus, ya kan? Jadi jangan, saudaraku, cari kekayaan yang lain. Kekayaan di dalam Yesus. Jadi kalau saudaraku tadi mungkin bisa tenang, bisa ini dekat Tuhan Yesus, di sini benar-benar kalau saudaraku mau beribadah, saudaraku yang benar di sini, ya, dia bersuara nyaring, dia layak menerima pujian, kekayaan, hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Semua segala puji hanya bagi Allah kita, Yesus Kristus, ya. Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, nih, semua, ya, semua makhluk berkata. Jadi saudaraku, mau bilang apa, mau lari kemana, kalau semuanya udah tunduk kepada Tuhan Yesus, ya, kita yang sudah menerima keselamatan, menerima penebusan, pengampunannya, harusnya kita juga mau tunduk, hormat, harus tersungkur, saudaraku, ya. Harus benar-benar tersungkur sama Tuhan Yesus. Jangan memberontak lagi karena kalajengking, saudaraku. Jangan lari lagi karena ada duri. Jangan, saudaraku, mungkin mau kabur-kaburan terus mau cari tempat yang enak, yang baik. Saudaraku, baca firman Tuhan yang benar, ya. Baca Alkitab yang benar. Di mana tempat yang baik, di mana tempat yang aman, di mana tempat yang membuat kita sukacita, di situ hanya dekat Allah saja. Makanya di sini, saudaraku, harusnya kita ini tersungkur benar, tunduk benar, ya, bagi Dia yang duduk di atas takhta, dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin, ya. Itu harus ada, saudaraku, ya. Dan keempat makhluk itu berkata amin, dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Nah, ini, saudaraku, ya, semua sebenarnya kalau dekat Tuhan pasti udah jatuh. Kalau saudaraku belum jatuh, berarti belum. Harusnya kalau dekat Tuhan itu udah langsung pluk. Makanya kalau di jamah Tuhan langsung jatuh kan. Saudaraku, kalau langsung diurapi di jamah langsung jatuh. Tapi kalau saudaraku di hadapan Tuhan masih busung dada, masih melotot, masih keluar, wah, saudaraku, maaf ya, saudaraku, ya, kayaknya itu belum tunduk sama Tuhan. Kenapa? Karena udah sama Tuhan itu rohnya aja jatuh, ya, apalagi badannya. Jadi kalau saudaraku sudah bisa tersungkur, tersungkurlah terus. Kalau bisa jatuh, jatuhlah terus. Kenapa? Karena memang kita ini secara roh sudah harus takluk.
Kenapa? Nggak ada lagi, saudaraku ya. Nggak ada lagi yang patut disembah, nggak ada lagi yang patut ditinggikan, nggak ada. Semua sudah sama Dia, yaitu anak domba, Yesus Kristus Tuhan yang disalibkan bagi kita semuanya, yang menebus hidup kita semuanya. Jadi kalau saudaraku mau mencari tempat apapun itu, nggak ada tempat lagi. Barangkali ada orang-orang yang mengatakan, wah udah pasti kalau di dalam Yesus ya. Ada orang yang mengatakan, wah kalau orang Kristen bilang dalam Yesus kepastian, iya dong. Kenapa? Kemana? Karena udah dikatakan nggak ada yang lain. Ini udah yang terakhir kitab ini kita lihat ya saudaraku ya, udah nggak ada lagi, hanya Dia. Maka itu saudaraku, mungkin kita ditempatkan Tuhan di tempat yang nggak enak. Mungkin kita dipertemukan Tuhan sama orang yang nggak enak. Kita mungkin berdekatan, berdampingan, atau berjalan bareng, kerja bareng, melayani bareng, nggak enak. Tapi ingat saudaraku ya, sama Tuhan yang paling enak. Makanya kalau nggak enak apa? Masuk di dalam kebenarannya lebih lagi. Kalau hidup kita nggak enak, hati kita nggak enak, menyembah Dia lebih lagi, supaya kita jadi enak. Dan kita bukan enak dengan orang, tapi kita enak dengan Tuhan. Bukan kita nyaman dengan orang, tapi kita juga nyaman dulu sama Tuhan. Dan saya percaya saudaraku, ketika kita ada di posisi ini, di dalam Tuhan yang benar, saudaraku, saya percaya hidup kita sama manusia pun pasti bisa. Ya, berdampingan dengan siapapun bisa. Kenapa? Karena sebenarnya urusan kita sama Tuhan. Jadi beresnya kita sama Tuhan, enaknya kita sama Tuhan, semuanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu kita yang percaya, sempurnakanlah iman saudaraku sekalian, supaya saudaraku mengerti bahwa ternyata saudaraku inilah kehidupan kita, ini keadaan kita. Jadi Yesuslah yang mau berjuang sampai mati buat kita. Untuk itu ngapain saudaraku ninggalin, jangan ngapain saudaraku pergi, ngapain saudaraku tinggalkan pelayanan, ngapain saudaraku tinggalkan gereja, ngapain saudaraku tinggalkan semua itu. Kenapa? Itu cuman manusia. Jadi nggak ada urusan dengan manusia, urusan kita dengan Tuhan. Jadi kalau kita mau tinggal, mau setia, karena Tuhan kita udah setia. Amin ya saudaraku ya. Jadi mari saudaraku ya, kita benar-benar renungkan dari awal ini saudaraku ya, bahwa ternyata benar-benar kunci kitab kehidupan di dalam tangan Tuhan Yesus dari awal saudaraku ya. Dan kita yang sudah percaya nggak perlu takut, nggak perlu khawatir. Kenapa? Karena Tuhan kita yang pegang kitab kehidupan. Untuk itu ketika kita yang sudah bersama dengan Tuhan Yesus, baik ada di bumi maupun di sorga saudaraku ya, bersama dengan Tuhan Yesus, saya percaya kita sudah lebih daripada pemenang. Untuk itu tersungkurlah di hadapan Tuhan, tunduklah kepada Tuhan, dan tetaplah setia kepada Tuhan. Jangan lari dari hadapan Tuhan. Kenapa? Itulah yang Tuhan gak inginkan ya. Kenapa? Kita harus menghargai ya, kita itu tinggal tersungkur, kita tinggal berdoa, karena kita sudah ditebus, kita sudah diselamatkan, dan kita bisa lihat disinilah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita yang nyata semuanya itu. Untuk itu marilah kita semuanya sama-sama mengenal Tuhan dengan benar. Jadi manusia itu nomor 2 saudaraku ya, nomor 1 adalah Tuhan. Kenapa kita harus tekun di gereja, tekun melayani? Karena Tuhan kita yang sudah mati buat kita. Kenapa kita harus melakukan semuanya? Kita nggak peduli saudara, nggak peduli siapapun, kita nomor 1 harus peduli dulu dengan Tuhan. Kenapa? Itu bicara keselamatan. Jadi yang paling penting saya selamat dulu, yang paling penting saya benar dulu, yang paling penting kita dekat dengan Tuhan dulu, baru kita berurusan dengan manusia. Itulah saudaraku ya, supaya hari ini kita mempertahankan keselamatan, tetap tersungkur di hadapan Tuhan, tetap berdoa dengan kekudusan, dan kita sungguh-sungguh menghargai ya, untuk terus mengikuti Tuhan, untuk terus percaya Tuhan. Dan benar-benar kita harus punya keputusan yang benar, bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya tempat yang aman, hanya Tuhanlah satu-satunya tempat yang benar-benar memiliki yang baik. Ya, saya nggak bisa ceritakan lebih banyak, tetapi yang pasti saudaraku ya, hanya dekat Allah saja aku tenang. Jadi jangan saudaraku mau lari karena ada kalajengking, jangan mau lari karena ada onak duri, tetapi bertahanlah. Kenapa? Kalau saudaraku masih lari, masih berontak, karena ayat yang pertama saya ulang-ulang dari Wahyu yang pertama tadi saudaraku ya, siapa yang dengar perkataan dan siapa yang menuruti tulisan-tulisannya. Itulah yang paling penting saudaraku ya. Dan mari kita terus renungkan firman ini, benar-benar hanya Tuhan Yesus, benar-benar hanya di dalam Dia ya. Yang lain itu sudah saudaraku ya, kita sama-sama tersungkur, sama-sama tunduk sama Tuhan, sama-sama menyerah dan benar-benar menghormati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudaraku kita satukan hati kita berdoa.
Bapa, kami bersyukur kepadamu. Biarlah setiap kata kalimat ini tinggal di dalam hati kami semua, Bapa. Kalau hamba-Mu menyampaikan mungkin terbata-bata, bahkan juga mungkin terputus-putus, Roh Kudus Engkau yang menghubungkan. Mungkin hamba-Mu juga menyampaikan gak sempurna, Roh Kudus tolong ajarkan kami sempurna, supaya benar-benar kebenaran ini tertulis di loh hati kami yang paling dalam, ya Tuhan. Sehingga kami terus mengingat akan kebenaran ini, Tuhan, yaitu juru selamat kami, yaitu anak domba Allah yang disembelih, yang benar-benar disalibkan mati bagi kami semua suku, kaum, bangsa. Sehingga setiap kami, Tuhan, yang hari ini sudah percaya, sudah menerima, biarlah tetap teguh, tetap percaya, tetap pegang teguh, tetap dekat kepadamu, ya Tuhan, untuk tetap mengikuti perintah-perintah-Mu. Dan tolong kami, ya Tuhan, supaya kami tetap setia, Tuhan. Jangan biarkan kami takut gentar karena keadaan-keadaan kami, karena lingkungan kami yang gak baik, karena saudara kami yang jahat, atau apapun itu yang di sekitar kami. Ya Tuhan, tolong kami, Bapa. Kalau ada yang masih gak baik, artinya mendidik kami. Kalau ada yang sepertinya keras, itu artinya mendidik kami. Untuk itu, Tuhan, jangan biarkan Tuhan Yesus iblis menipu bahwa itu kejahatan, tetapi biarlah kami mengerti bahwa itu didikan. Sehingga apa yang dikatakan saudara-saudara kami, apa yang disampaikan hamba Tuhan, apa yang disampaikan orang terdekat, baik orang tua dengan anak dengan mungkin siapapun itu, bahkan dengan teman, Tuhan, yang sifatnya membuat kami tersinggung, yang sifatnya membuat kami nggak baik, Tuhan, ingatkan akan firman ini, bahwa sebenarnya kami ditaruh di tengah-tengah yang seperti ini, untuk itu buat kami mengerti, buat kami mendengar, buat kami sungguh-sungguh di hadapan-Mu, ya Tuhan, bahwa firman-Mu ini, Tuhan, menunjukkan keselamatan bagi kami, yaitu hanya di dalam anak domba Allah, hanya di dalam Yesus Kristus, Tuhan, yang mau mati bagi kami semuanya, menebus kami semuanya. Untuk itu, Tuhan, kalau keadaan kami kurang baik, lingkungan kami kurang baik, buatlah kami tetap tenang, tetap percaya, karena kami harus dekat kepadamu, ya Tuhan. Untuk itu jangan biarkan iblis menipu seolah-olah itu kejahatan, jangan biarkan iblis menipu seolah-olah itu nggak baik, tetapi biarlah kami mengerti bahwa itu kebaikan bagi kami, bahwa itu pembenaran bagi kami, untuk kami bisa dididik, untuk kami bisa diteguhkan. Untuk itu, Tuhan, kalau masih ada hati yang gampang kecewa, kalau masih ada hati yang gampang tersinggung, gampang marah, gampang panas telinga, gampang panas hati, demi nama Yesus Kristus, saat ini juga, Tuhan, Kau jamah dada mereka, Kau jamah hati mereka, Tuhan Yesus, yang tidak bisa diterima ditegur, nggak bisa terima nasihat, nggak bisa terima kata-kata orang lain, demi nama Yesus Kristus, ya Tuhan, patahkan itu semua dan jamah semua, ya Tuhan Yesus. Hamba-Mu serahkan semuanya dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang terus beracara, Engkau yang berkuasa, Engkau yang menuntun anak-anak-Mu, Tuhan, yang Engkau sudah selamatkan, Engkau yang membawa mereka lebih lagi. Terima kasih, ya Tuhan Yesus. Biarkan setiap kata kalimat ini benar-benar, Tuhan, tinggal di dalam hati kami yang paling dalam, dan kami renungkan lebih jauh lagi, ya Tuhan Yesus, dan patahkan segala iblis yang membelokkan, menipu, bahkan yang menyesatkan, semua dipatahkan demi nama Kristus. Berkuasalah, ya Tuhan, atas hamba-Mu dan umat-Mu hari ini, sehingga siapapun yang bisa mendengarkan, selamatkanlah Tuhan, tolonglah Tuhan, tuntunlah keluar dari segala apapun juga yang gak baik, yang membuat merontak mereka, demi nama Kristus. Terima kasih, Tuhan Yesus, sempurnakanlah firman-Mu dan genapi dalam kehidupan anak-anak-Mu yang mendengarkan hari ini. Tuhan Yesus juga berkati apapun yang dipersembahkan, baik secara materi atau secara apapun juga, yang pengorbanan mereka, Engkau genapi firman-Mu dalam kehidupan mereka. Dan Kau, Tuhan Yesus, yang menuntun kami hidup sampai benar-benar hidup di bumi seperti surga. Untuk itu, Tuhan, kami mau menyatukan hati kami mau berdoa bersama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudaraku, kita juga sama-sama mengharapkan hidup kita kepada Tuhan dan mengangkat tangan kepada Tuhan. Kita arahkan hati kita sepenuhnya dalam nama Bapa terkudus, dalam nama Tuhan Kristus. Bila setiap yang percaya mendengarkan firman Tuhan, menerima berkat-berkat-Mu, kasih karunia-Mu, damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu, dan pertolongan perlindungan-Mu, bahkan urapan Roh Kudus-Mu yang akan menuntun, mengajar kami, menolong, menghibur kami, menguatkan kami hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati, dan setiap orang yang percaya kita katakan amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita jumpa lagi dalam ibadah-ibadah kita yang akan datang. Dan mari saudaraku tetap setia kepada Tuhan Yesus, jangan takut melihat siapapun juga, jangan gentar dengan apapun juga. Kita tetapkan iman kita, tetap percaya, tetap setia, dan tetap memuliakan nama Tuhan. Salam, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.